Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Channel seru-seru, channel nongkrong-nongkrong, ngebahas bola ya tanpa baper-baper. Terima kasih buat lo yang stay nonton video gue, komen, like, dan subscribe channel YouTube gue. Terima kasih. Semoga lo semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini ya seru, pasti seru terus setiap YouTube gue. Karena gue ngebahas seputar La Liga, yang pastinya Barcelona. Dan ya, keajaiban gue bacain ya spesial hari ini gue bacain komen-komen seputar Lord Martin Nazario Bierhoff Stoichkov Pele Braithwaite. Karena komen-komen di YouTube gue sebelumnya itu isinya lucu-lucu banget. Siapa tahu nama lu nanti gue sebut, gue bacain. Dan di TikTok juga gue upload tentang Braithwaite dance. Tanggapannya lucu-lucu ya, FYP mulu gue mah kalau TikTok. Nah, dan seputar gosip bola yang baru-baru ini aja terjadi ya, yang kita lihat sepertinya Paris Saint-Germain menuai, memanen keuntungan yang besar gara-gara dia mendapatkan Lionel Messi. Kita tahu kalau Lionel Messi gajinya ya, yang beredar di berita, ini gue juga nggak terlalu percaya kalau gaji plek-plekan murni gaji pemain tersebut. Gaji Lionel Messi 35 juta euro ya. Dan katanya Paris Saint-Germain sekarang sudah meraih keuntungan melalui jersey Messi yang terjual itu sudah 120 juta euro tuh. Ya, udah nggak sebanding tuh, udah hampir 3 kali lipat Paris Saint-Germain dapat keuntungan. Tapi ya kayak Ramos Messi, mungkin lu nungguin nonton mereka berdua bermain kayaknya 2 minggu lagi deh, baru bisa lu ngelihat Ramos dan Messi main. Nah, sekarang kita ke Barcelona. Ini banyak banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama pendukung Barcelona. Kayak siapakah pemain Barcelona yang pantas menggunakan nomor 10 warisan Lionel Messi? Siapa aja pemain Barcelona yang harus sudah keluar, cabut dari Barcelona? Siapa aja yang harus stay menjadi bagian dari kedalaman Barcelona? Kemarin gue langsung kasih tahu kalau ini tunggu sampai akhir video ya, karena banyak punchline dari Lord Braithwaite dan lu semua yang ngefans sama Lord Braithwaite. Koeman baru aja konferensi pers dan banyak langsung pertanyaan yang mengatakan Braithwaite akan seperti apa, coach? Braithwaite stay atau enggak, coach? Koeman itu menjawab, Braithwaite ya, kami tahu situasi klub. Jika ada minat padanya, kami mendengarkan. Jadi kalau ada yang mau Braithwaite, akan ditampung dan dipikirin ya. Tapi Braithwaite ini menunjukkan bahwa Braithwaite ini penting buat Barcelona ya. Saya senang bekerja dengan Braithwaite. Braithwaite penuh tanggung jawab dan disiplin. Braithwaite menerima perannya. Bagi saya, Braithwaite harus tetap stay di Barcelona. Berarti setiap minggu ya Barcelona akan ada punchline, akan ada lelucon, akan ada lawakan-lawakan yang dibawakan oleh Martin Lord Braithwaite. Kita lihat apa yang terjadi nanti, apakah selebrasi yang aneh lagi, atau gol-gol ajaib, atau Braithwaite menggunakan kepala betonnya untuk menyundul ulu hati orang. Kita nggak tahu. Kita lihat Braithwaite stay, bro. Braithwaite stay. Dia nggak mikirin gaji. Dia hanya bermain untuk Barcelona. Dia bermain untuk dirinya, menghibur kita semua, karena dia udah nggak butuh duit. Dia orang kaya. Nah, lanjut dari Braithwaite ditanya Koeman tentang Pedri. Bagaimana tentang Pedri yang kayaknya tenaganya itu udah terporsir banget sebagai anak muda. Nah, Koeman menjawab, kami memutuskan bahwa dia akan bermain besok. Nah, jadi lawan Athletic Bilbao Pedri kayaknya main nih ya. Tapi sejak saat itu dia memiliki 2 minggu liburan. Nah, jadi dikasih waktu istirahat karena jadwal dari Pedri ini mepet banget. Olimpiade, nanti juga akan ada lagi nih, Enrique kayaknya mau manggil ya. Jadi kami memberi Pedri waktu 2 minggu ya, waktu yang dibutuhkan olehnya ya. Setidaknya dalam 2 minggu tersebut Pedri harus istirahat. Jadi cukup oke lah ya Pedri penampilannya. Walaupun masih muda, sudah main sono sini, jam terbangnya cepat berlalu. Mudah-mudahan Pedri makin mapan.
Lalu bagaimana dengan Pjanic dan Umtiti? Pjanic katanya menemui jalan buntu untuk ke Juventus karena Juventus sudah mendapatkan Locatelli. Nah, berarti ada kemungkinan Juventus menarik lagi minatnya untuk mendatangkan Pjanic nih. Yang bingung adalah Pjanic harus dikemanain. Masalahnya menurut gua Pjanic ini bukan pemain jelek gitu kan. Karena dicoba di sebelum Barcelona, klub-klub dia itu ya Pjanic lumayan, passingnya oke ya. Sekali lagi gue bilang Pjanic ini bukan pemain jelek, tapi dia kurang kesempatan bermain di Barcelona, kurang momentum yang bagus di Barcelona. Karena kebanyakan Pjanic tampil ketika Barcelona udah kalah, ketika Barcelona lagi genting kena comeback, Barcelona lagi susah, Pjanic masuk. Dan bahkan gue beberapa kali ngeliat Pjanic jadi tumbal ketika udah kalah, Pjanic masuk. Dan kayak spotlight tuh ke Pjanic semua, ini gara-gara lu nih kalah. Padahal harusnya nggak bisa seperti itu ya. Gue nggak tahu solusinya apa buat Pjanic. Atau misalkan dia ikut-ikutan juga ngurangin gaji, atau ya dipinjemin lah gitu 50-50 atau 30-70, hitung-hitungannya nggak apa-apa lah. Umtiti nih, Umtiti lu nggak bisa pandang sebelah mata Umtiti. Sekali lagi gue bilang, Umtiti bukan pemain jelek ya. Dia World Cup pernah dapat di klub sebelumnya, dia juga lumayan oke. Untuk defend dia oke, walaupun larinya agak pelan karena bekas cedera. Gua emang kesel sama Umtiti karena ya dia nggak perform gitu. Tapi ya pemain bola juga butuh waktu. Karena ada fans yang bilang gitu, Umtiti lu nggak pantas dapat semua dari Barcelona. Kata Umtiti, ya mau pantas mau nggak, tapi inilah kehidupan gitu. Dia udah pasrah kayak, ya mungkin dalam waktu yang singkat ini Umtiti, gue lebih rela Umtiti pergi gitu. Karena ya dia juga udah speechless, dia udah nggak tahu harus ngapain. Saingan juga udah lumayan banyak ya. Dan yang disayangkan dari Umtiti ini adalah lelet dia. Gue yakin intercept dia bagus, bola atas dia bagus, body ball kuat, keseimbangan kuat. Dia sering ketangkap kamera kayak lari sama wasit aja kalah gitu. Gimana nggak deg-degan punya back kayak gitu. Kecuali lu punya gelandang yang tanggung jawab, fight di depan sampai nutup lubang-lubang yang ditinggal sama Umtiti. Jadi Umtiti silakan pergi, gua terima kasih kalau lu pergi Umtiti. Dan selanjutnya ditanya Philippe Coutinho, gimana kalau Coutinho ya. Mungkin minggu ini lawan Athletic Bilbao Coutinho belum ada kabar. Maksudnya belum bisa dimasukkan ke squad ya. Jadi dia butuh beberapa minggu lagi buat latihan. Dan katanya Koeman masih mengandalkan Coutinho sebagai pemain inti nanti apabila Coutinho sudah fit lagi. Nah, gue nggak tahu nih. Nanti mungkin kita jadi perbincangan ya masalah Coutinho. Dan selebihnya ada Ilaik Moriba yang ula-ula. Ula-ula tuh maksud gue kayak dia punya agennya tuh kayak, ya ini kata Koeman nih. Lu dengar kata Koeman gini, sebenarnya saya kecewa dengan Moriba dan agennya. Saya lebih percaya sepak bola daripada uang. Koeman nih banyak banget menjawab tentang si Moriba. Terus dia bilang gini, saya berbicara dengan Ilaik Moriba 2 atau 3 minggu lalu. Ya, lebih ke sebagai personal, lebih pribadi, bukan sebagai pelatih. Situasi ini mengerikan karena dia baru 18 tahun, dia adalah masa depan klub. Saya tahu bahwa klub mencintai dia dan dia mencintai klub. Koeman mengasih saran buat Ilaik Moriba. Sarannya adalah, lu jangan mikirin duit dulu ya. Uang bukanlah segalanya, tapi klub adalah segalanya. Nah, untuk kasus ini gua ngeliat si Moriba nih ula-ula. Maksud gue gini, kalau lu mau punya agen yang matre, kalau lu emang udah mau cari duit di Barcelona ya, kualitas lu akan dikejar dengan value lu. Ya, kualitas lu akan dikejar dengan uang. Maksud gue gini, kalau lu belum jago, kalau lu belum bisa nunjukin apa-apa, kenapa lu harus minta gaji yang tinggi gitu? Kalau lu memang berkualitas, kalau lu memang bernilai, kalau lu memang kelas, ya lu gak usah minta gaji. Orang-orang yang tahu ya di sekitar, sistem-sistem yang tahu kalau lu emang harus digaji dengan mahal. Itu yang sering banyak dilakukan oleh orang-orang. Kayak, skill lu apa sih? Kebiasaan lu apa sih? Fungsi lu apa sih? Apa yang lu dapet? Kalau lu ngelamar kerja aja di perusahaan, apa yang perusahaan dapat kalau lu ya kerja bareng gua? Apa nilai terbaik lu sehingga gua gaji sekian? Gue belum ngeliat Ilaik Moriba nunjukin apa-apa. Bahkan ya nggak usah nunjukin apa-apa di lapangan bola. Sekarang untuk saingan pun berat. De Jong di situ, Busquets di situ, ada Nico Gonzalez di situ, ada Pedri yang bisa ngisi, kadang juga si Demir.
masuk ke tengah kalau Demir nggak main di sayap. Ya lu mau ngapain gitu kan? Kalau lu udah mau matre ya udah deh, nggak usah mikirin Barcelona. Kecuali lu udah selevel Messi, udah Ronaldo. Mereka pun berdua aja nggak matre menurut gua. Mereka pun berdua aja tahu kapasitas, tahu kualitas, itu yang gue sayangin dari Ilaik Moriba. Lagian juga biarin aja lah, mainnya juga cuman back pass. Nah, ya udah, sekarang kita bahas dari ujung ke ujung. Untuk kiper gue nggak masalah. Ya, sebenarnya Neto sama Stegen nih refleksnya sama-sama bagus untuk jadi kiper, sama-sama oke. Ya, jadi ya, kiper ketiga ada Ingkai P-nya, gue belum lihat sih dia main di Barca bagaimana, tapi untuk kedua ini cukup solid, Stegen dan P-nya, Stegen dan si Neto ya, kayak waktu si Bravo dan Stegen, skill sama-sama oke. Untuk back juga gue udah mulai nggak terlalu khawatir. Ya, kita pakai back 4 mulai ke Barcelona yang dulu lagi. Kanan nih ada Emerson, Des bisa masuk, Mingueza bisa masuk, yang udah kita lihat semangatnya Mingueza gimana ya buat Barcelona. Ada Pique, Araujo, ya. Ada Eric Garcia, ada si Lenglet. Gue nggak tahu Lenglet juga. Lenglet dan Umtiti ya. Umtiti, Lenglet nih salah satu dari mereka pergi, gue nggak masalah, silakan pergi. Ya, Firpo udah dipinjemin, Samido udah dipinjemin, udah dibeli, gue lupa. Di sebelah kiri ada Jordi Alba yang di backup oleh si Balde. Balde nih sampai sekarang maksudnya udah diresmikan buat naik ke senior apa enggak sih, gue juga belum tahu. Tapi untuk nge-backup si Jordi Alba, Balde cukup oke lah ya. Atau enggak Des dituker, opsi di switch, main di kanan tetap si Emerson. Untuk di tengah ada Busquets yang gue yakin gak bakal tergantikan, tapi ada orang yang digadang-gadang bernama Nico Gonzalez untuk menggantikan posisi dari Sergio Busquets. Untuk menggantikan peran dan posisi udah cukup oke. Asal jangan sampai dikasih the next Busquets. Jangan, mati orang kalau udah dikasih the next Messi, the next Busquets, the next Neymar, mati. Jangan, udah Nico Gonzalez cukup solid untuk switch apabila diperlukan dengan si Busquets. De Jong, Pedri udah aman menurut gua ya. Ya bolehlah kalau mau masuk Gavi, lu mau masuk Gavi, lu mau puter-puter mereka Gavi Demir udah cukup oke. Dan di depan kita punya banyak. Mungkin di kiri luar 3 di depan, Depay dan Ansu Fati. Ini gue sih masih kangen Ansu Fati main seperti apa ya. Mengingat dia udah training lagi, udah boleh latihan lagi. Di depan ada Manaj, ada Braithwaite, ada Aguero. Kemungkinan besar kalau Aguero sudah ada di line up, Aguero yang main. Walaupun Braithwaite bermain oke. Sebelah kanan ada Dembele, ada Demir kalau masuk di situ ya. Ada Griezmann kalau misalkan Griezmann mau main di kanan luar. Jadi untuk kedalaman Barcelona cukup prospek menurut gua. Bahkan untuk 2-3 tahun ke depan Barcelona cukup prospek. Tinggal kita tunggu olahan racikan Ronald Koeman aja nih ya. Jadi cukup oke untuk kedalaman skuad Barcelona. Mengingat paling ya pemain bintang lainnya cuma kayak Suarez, Benzema, siapa lagi sih pemain bintang, Modric sudah tua. Nggak ada lagi ya pemain bintang di La Liga. Siapa ya anjir, gara-gara Messi pindah nih. Ya kira-kira cukup itu. Tapi tadinya gue sih mau bacain Braithwaite. Kayaknya sih next episode aja ya, karena udah 10 menit lebih. Itu kedalaman skuad Barcelona. Isu terbaru dari sepak bola. Siapa aja pemain yang harus keluar, siapa aja pemain yang cocok dan pantas menjadi skuad kedalaman Barcelona. Ya, Barcelona akan seperti apa? Sampai ketemu di Pakar Bola selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.